Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kita akan mempelajari muatan IPA kelas 4 tema 1 subtema 1 dengan tujuan pembelajaran siswa dapat menentukan cara-cara benda menghasilkan bunyi dan perambatan bunyi. Pada video sebelumnya, Bu Ayu sudah mengenalkan tentang muatan pelajaran IPS ya. Pada video kali ini, Bu Ayu akan mengenalkan lagi muatan pelajaran baru kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar muatan pelajaran IPA? IPA adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam. IPA adalah pengetahuan yang membahas tentang sekumpulan data mengenai gejala alam yang dihasilkan berdasarkan observasi, eksperimen, penyimpulan, dan penyusunan teori. Istilah IPA juga dikenal dengan istilah sains. Pembelajaran IPA pada sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Materi IPA yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah tentang bunyi. Teman-teman sudah tahu apa itu bunyi? Pernahkah teman-teman mendengar bunyi? Kenapa ya bisa terjadi bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Teman-teman pasti pernah mendengar bunyi atau suara. Misalnya, saat teman-teman akan memainkan alat musik tradisional Indonesia. Seperti yang kita tahu, alat musik tradisional yang ada di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Berikut contoh alat musik tradisional beserta cara memainkannya. Yang pertama, gong dan gendang. Dimainkan dengan cara dipukul. Yang kedua, seruling dan terompet. Dimainkan dengan cara ditiup. Yang ketiga, biola dan rebab. Dimainkan dengan cara digesek. Yang keempat, gitar dan kecapi. Dimainkan dengan cara dipetik. Yang kelima, angklung dan marakas. Dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi tersebut lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Misalnya saat memainkan gendang. Bunyi terjadi akibat pukulan terhadap kulit gendang sehingga menimbulkan getaran. Yang kedua, misalnya saat memainkan gitar. Bunyi terjadi akibat petikan terhadap senar gitar sehingga menimbulkan getaran. Dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Perambatan bunyi adalah peristiwa merambatnya suatu gelombang longitudinal atau gelombang suara melalui media, zat padat atau zat cair atau gas sampai ke telinga kita. Dari pengertian tadi, dapat kita ketahui bahwa bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi.
Perambatan bunyi juga termasuk salah satu sifat dari bunyi. Berikut contoh-contoh perambatan bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Perhatikan videonya ya. Assalamualaikum. Hai teman-teman, nama saya Aska. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk ke dalam benda gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Perhatikan videonya ya. Assalamualaikum. Nama saya Aska. Siapa namamu? Suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk ke dalam benda padat. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Perhatikan kembali videonya ya. Suara merambat melalui air di dalam ember. Air termasuk ke dalam benda cair. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Yang kedua, untuk menghasilkan bunyi dapat dilakukan dengan cara memukul, meniup, menggesek, memetik, dan menggoyang-goyangkan. Yang ketiga, perambatan bunyi adalah peristiwa merambatnya suatu gelombang longitudinal atau gelombang suara melalui media zat padat atau cair atau gas sampai ke telinga kita. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.